menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Oke? Itu digarisbawahi dulu. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk. Kok jangan comot-comot ayat. Ayatnya belum selesai baca. Bukan comot. Baca dulu sampai selesai. Aku mengulangi biar kita umat manusia yang terkutuk itu menyimak, oke? Biar aku lanjutin. Baca dulu sampai selesai. Aku baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi untuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke? Oke. Nah, siapa yang digantung di kayu salib itu siapa? Sebelum Yesus digantung kan sudah banyak orang digantung. Sebelum. Iya, benar. Yesus memang digantung di kayu salib. Tapi itulah sebabnya dia untuk menebus. Maka dari situlah tidak ada lagi yang namanya terkutuk. Dari situ sampai sekarang tidak ada lagi namanya yang terkutuk di kayu salib. Gitu. Itulah kan artiannya, penerjemahannya, tujuannya. Itu harus kamu pahamin. Di situ dikatakan Yesus itu terkutuk, terkutuklah, terkutuk untuk menebus dosa katanya. Sudah terkutuk dia, berarti Yesus ini terkutuk, betul? Bukan Yesusnya yang terkutuk, gimana sih kamu memahaminya? Ya Tuhan. Dia ayatnya sendiri. Gimana sih kamu cara memahami rohani gitu? Aduh, mampus lagi. Nih, aku ulangi lagi ya. Dengarin baik-baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk karena kita. Berarti Yesus itu kena kutuk gara-gara kalian. PA pun. Udah. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Nah, yang digantung ini siapa? Iya, yang digantung Yesus tergantung. Ya udah, Yesus terkutuk. Jadi maksud kamu menyimak itu Yesus itu terkutuk, gitu? Iya. Sebab dia turun ke sana untuk menyelamatkan orang terkutuk. Ya, begitu toh? Jadi dia jadi terkutuk, untuk menyelamatkan kalian, gitu. Ya, berarti sama dong. Artinya yang menebus dosa kalian bukan Tuhan, tapi manusia. Jalannya kamu bilang manusia, di mana? Yesus itu manusia atau bukan? Oke. Dagingnya manusia, ya. Dagingnya manusia. Ya iya. Dagingnya manusia kan kalau tulangnya tetap. Dagingnya kan manusia nih. Dagingnya manusia. Ya. Kalau tulangnya itu kan menyatu, daging sama tulang itu sama. Menyatu. Nanti kamu bilang telinganya lagi, matanya lagi, kumisnya lagi. Enggak, jambangnya lagi daging gitu. Pasti ada tulang. Daging pasti ada tulang. Kalau itu jabesnya menyatu lagi gitu. Aduh. Enggak. Kalau itu kan ini kan telinga kan daging, kan enggak. Kalau daging pasti ada tulang. Nah, kalau dagingnya manusia, kalau tulangnya apanya? Itu senyawa, daging, tulang, itu seluruh. Jadi kalau dagingnya manusia terus apanya Tuhan? Rohnya Tuhan, roh. Oh, roh Yesus ini Tuhan. Iya, kan dia firman. Nah, samalah artinya terus, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan kok punya bab, Tuhan kok manusia, kan gitu prinsip kalian. Sama sepertinya dia menebus orang terkutuk. Dia harus memang tergantung dulu di dalam kutuk itu. Untuk melepaskan orang-orang terkutuk. Oke? Karena Taurat itu kan perjanjian terkutuk. Oke, berarti yang digantung ini manusia atau Tuhan?
Ya manusianya. Nah, kalau manusia yang digantung, berarti yang nebus dosa kalian bukan Tuhan, tapi manusia. Tuh. Jadi Caranya yang kamu menebus ngomong- dosa kalian itu kan tadi kan Pak Tumeyang mengatakan yang digantung itu manusia. Berarti yang menebus dosa kalian bukan Tuhan, melainkan manusia. Tuh. Dari mana kamu caranya ngambil berpikir? Tadi kan Pak Tumeyang yang bilang, kan Pak Tumeyang bilang, saya kan nanya, yang digantung ini manusia atau Tuhan? Pak Tumeyang menjawabnya manusia. Ya berarti yang menebus dosa manusia itu bukan Tuhan, tapi manusia. Ya cara berpikirmu untuk Cara apa? Untuk berpikir. Itu firman Pak Tuhan memang Tumeyang seperti loh yang itu. bilang, kok aku disalahkan? Kok kau kayak gitu kali ya aku? Kan kau yang ngomong, kok nyalain aku? Kapan sih kau gak nyalain aku? Kapan? Bisa nggak saya memberi umpama? Beri apa? Singa? Ya udah boleh. Kalau kamu ngasih singa silakan. Memberi Kalau kau umpama, kah- mimpi singa. Oh, kirain kau mau ngasih singa. Ya udah silakan. Begini ya. Ibaratnya saya punya utang. Oke? Ush, berapa utang kau? Iyalah dulu, nggak usah bebe. Nanti jadi lupa saya umpamanya. Jadi lupa. Iya berapa? Utang kau itu berapa ibaratnya itu? Kau punya utang? Anggaplah 3 juta. Anggaplah 3 Oh, juta. Oke? dikit. Iyalah, nggak usah kita jauh ngomong. Saya punya utang 3 juta, ya kan? Lalu Anda punya barang berbentuk emas. Lalu Anda membayar utang saya dengan cara menitipkan emas Anda. Kali utang kau aku yang bayar, kau yang punya utang kau aku yang bayar. Enak kali hidup kau. Ini kan umpama. Aku pula yang bayar. Umpama, Enak jangan kali hidup dulu. kau. Biar saya nggak lupa. Nggak mau aku. Nggak mau. Biar Kau nggak yang lupa. punya utang kau aku yang Nanti itu bayar. dibahas. Ini dengar dulu. Nggak mau aku. Kedudukannya. Nggak, kasih analogi yang lain. Masa analoginya kau yang punya ya utang udah. aku yang bayar? Enggak. Saya punya utang 3 juta. Oke? Oke. Ada sanak saudara punya barang berbentuk emas, lalu menitipkan barang saya itu dengan cara melunasi utang saya yang 3 juta. Oke? Apakah sanak saudara saya itu? Apakah emas itu yang membayar utang saya? Apa sanak saudara saya itu? Kutanya kamu. Jawab. Ya sanak saudara lah yang membayar utangnya dengan menjaminkan emasnya. Seperti itulah rahasia Tuhan. Yesus bersalib, bukan manusianya yang menebus, firman Tuhan yang menyatakan semuanya. Begitu loh. Oke, gini. Pak Tumeyang tadi membawa, aku ikutin analogi Anda. Sanak saudara dan emas. Oke, ada dua kan, sanak saudara sama emas kan, 2 kan? Iya. Oke, yang menebus tak. Nah, Yesus kan sendiri. Mana satu lagi? Yesus sendiri, Yesus adalah manusia itu sendiri. Mana satu lagi mana? Firmannya satu lagi. Analogi kok nggak Firman masuk. Tuhannya satu lagi. Firman Tuhan itu kan menjadi Yesus. Firman Iya. Tuhan itu menjadi Yesus. Ya sudah, satu lagi mana? Firman Tuhan itu kan menjadi. Anda ngasih analogi gak nyambung. Kok nggak nyambung sih? Ya. Emas itu adalah benda. Iya. Saudara adalah manusia. Nah, Iya. Yesus ini adalah manusia. Nah, mana bendanya? Bendanya mana? Nah, Mana begitulah perumpamannya. Begitulah. Yesus itu manusia, tapi ketuhanannya itulah yang dari surga. Itulah Tadi firman. analogi Pak Firman Tumeyang, itulah tidak adalah ada sanak ketuhanan saudara saudaranya tadi. Pak Tumeyang. Analogi dari Pak Tumeyang, tidak ada ketuhanan, tidak ada Tuhan emas ini Tuhan, saudaranya Tuhan, gak ada. Ini Yesus sendiri, mana satu lagi? Mana? Begini loh, Nggak ada Tuhan aku tadi. tanya kamu. Itu analogi saya nggak nyambung, apa kamu terlalu bodoh gitu untuk menyimaknya? Oh, karena analogi Anda nggak nyambung. Nggak nyambung apa memang otakmu nggak nyampai?
Oh, coba kalau otakku nggak nyampe ya, kita buktikan otak siapa nggak nyampe. Ya. Anda mengatakan Anda punya utang. Utang Anda ditebus oleh saudara Anda dengan membawa emas jaminannya. Serap emas. Ini Pak jaminannya nih emas. Syap, ini emas jaminan. Saudara Anda pulang. Anda juga pulang dengan catatan utang Anda lunas. Saudara Anda nih pulang nih, anang-nginang-nginung, dia pulang. Nah, pada saat Yesus, Anda beranalogi Yesus ditebus, Yesus disalibkan, Yesus datang bersama siapa? Jawab. Bersama Yesus firman, datang bersama siapa? Bersama keesanya. Firman itu menjadi manusia kan, PA kan? Firman kan sudah menjadi manusia. Nih, oke, saya ikutin ya. Kalau Anda mengatakan firman lalu Yesus, jadi kan berdua berarti kan? Kalau Anda tidak terima firman menjadi manusia, firman dan Yesus. Nah, pada saat yang disalibkan ini, si Yesus disalibkan, salib, nah terputus dia. Ini si firman kemana? Firman si itu adalah kemana? Tuhan, Allah. Firman itu adalah tadi Allah. Analogi emas, saudara Anda membawa emas. Emas ini digade, emas ini sekarang menebus utang Anda. Ini saudara Anda pulang, saudaranya ini pulang. Berarti ada ini, saudara Anda pulang. Nah, pada saat Yesus bersama si firman ini ada dua, yang disalibkan Yesus, si firmannya kemana? Firman itu kan Allah sendiri. Nah, oke, firman itu adalah di mana caranya kamu berkata bahwa firman itu? Oke, aku ikutin aja. Firman itu adalah Allah. Nah, pada saat Yesus terkutuk, Allah di mana? Apakah Allah kembali ke surga? Allah itu kena kok kan? Allah itu macet memang kok. surga. Allah di surga, oke. Allah di surga, Elohim di surga, Yesus disalibkan. Berarti ada berapa? Ada berapa? Kamu bisa menyimak enggak? Ada berapa? Mampus kan? Analogi kamu bisa menyimak enggak? Mampus kok kan? Mampus kok analogi kok. Dah, apa lagi? Galatia tadi ya? Sama yang perumpamaan yang kubuat itu, coba kamu cocokkan, Anda bisa menyimaknya dengan benar sudah enggak? Aku cocokkan Pak Tumeyang ya. Nih, Anda punya utang 3 juta, lalu saudara Anda membawa emas untuk menebus utang Anda. Ini emasnya nih kan tinggal nih, karena sudah dianggap melunasi utang Anda. Emasnya tinggal. Saudara Anda ini kemana? Pulang dong rumahnya. Nangin. Ya seperti itulah kutuk. Makanya kutuk lepaslah dari umat manusia kan? gitu loh. Iya. Oke, pada saat Yesus disalibkan, Elohim di surga, betul? Yes. Betul? Nah, Yesus disalib, Elohim di surga. Berarti ada berapa? Berapa orang? Macet. Dua. Ya. Berarti dengan kata lain kau sudah mengakui bahwa Tuhan kau? Kok Tuhan kau? Elohim kan Tuhan. Kamu bilang. Yesus kan kau katakan Tuhan, berarti ada? Iya, Yesus ketuhanannya yang kami tuhankan, bukan badannya. Yesus Aneh kamu. Yesus ketuhanan jadi Tuhan kan. Iyalah. Elohim ada di surga. Coba aku minta dulu datanya. Bukan dagingnya yang kami tuhankan. Gitu. Oke, Pak Tom. Coba aku minta dulu datanya itu. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, di mana itu? 100% daging, 100% keilahian, di mana itu? Iya, seperti yang saya bilang kan begini loh. Tuhan Allah itu menurunkan firman-Nya memakai daging manusia. Iya kan? Jadi memang daging Yesus itu 100% manusia, tapi firman Allah itu juga 100% adalah Allah sendiri. Di mana itu datanya? Di mana? 100% manusia, 100% Elohim, di mana? Bukan cuma datanya, silsilahnya aja udah jelas kamu ketahui bahwa aku nggak tahu silsilahnya di mana datanya, nggak tahu aku silsilahnya. Di mana datanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Aku nggak tahu silsilahnya itu. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir dari Maria. Yesus lahir dari Maria, bukan Tuhan yang lahir dari Maria. Pertanyaan saya, di mana datanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan? Datanya itu mana? Sampai hari ini aku belum menemukan data itu.
Gimana? Kita berpikir kayak gini loh, masalah disuruhnya agama aku ya. berpikir. Awal minta Masalah data, agama kita disuruhnya aku berpikir begini. berpikir. Udah capek kali aku berpikir hidup aku ini ya. Gak usah aku ajak berpikir. Kita dikasih pemikiran oleh Tuhan supaya kita bisa Aku minta menyambung kehendak data Tuhan. loh, aku minta data. Iya kan? Kalau kamu serba data yang hidup ini ya. Kalau kamu serba Iya. data yang hidup ini, tidak ada bahkan kolong langit ini tidak bisa, tidak cukup untuk data itu semua gitu loh. Tidak cukup kalau data. Makanya kamu dikasih otak untuk memiliki Makanya coba kamu aja menyatukan aku berpikir. sesuatu. Ya udah, kayak kamu aja aku berpikir, kenapa bisa di dalam manusia itu ada kemanusiaan, ada ketuhanan? Coba, kayak mana? Coba kasih dulu aku Sebab berpikir. Coba. begini. Sebab dari dulu firman Allah itu selalu disampaikan oleh Nabi. Tapi umat manusia Siapa tidak ada yang pula percaya. Nabi Glenn? Siapa pulang Nabi Glenn? Kok kamu Ya, Nabi mengklaim Glenn, kami nggak punya istilahnya nabi-nabi terlebih dahulu? Nggak punya memang. Oh, Coba sebutkan satu Nabi Glenn siapa? semua yang tertulis mulai dari Nabi Sebutkan Adam satu, itu kan ada aku di masa Injil. banyak-banyak satu aja. Sebutkan satu Nabi Glenn siapa? Siapa? Macet. Itu Musa kan seorang nabi. Nah, aku tanya Nabi Glenn siapa? Sebutkan satu. Musa nabinya. Musa nabi. Oke, di mana datanya Musa menuhankan Yesus? Di mana datanya Musa menyembah Yesus? Di mana datanya Musa beragama Kristen? Jawablah itu. Macet kok pasti. Dengar saya sampaikan. Iya. Musa itu kan adalah sejarah Di ketuhanan. mana datanya? Main data dulu. Di mana datanya Musa ini menyembah Yesus? Di mana datanya? Emangnya saya bilang ada Musa menyembah Yesus? Tadi kan Anda bilang Nabi Glenn Musa. Nabi Glenn kan banyak. Kalian punya nabi. Ya, sebutkan salah satunya. Tadi Anda menjawab Musa. Nah, pertanyaan saya, di mana datanya Musa menyembah Yesus? Kan kalian ini penyembah Yesus. Nah, jadi di mana datanya penyembah Yesus ini punya nabi? Di mana datanya? Sebutkan datanya Musa menyembah Yesus. Silakan jawab. Pertanyaan kamu itu larinya ke sana, jadi nggak nyambung. Pertanyaanku lari ke sana. Ya nggak mungkin lari ke rumah gaul. Saya mau nyampaikan sesuatu, tapi yang kamu pertanyakan nggak nyambung, nggak sesuai. Ya justru kau yang nggak nyambung. Ngaku-ngaku punya nabi. Jadi yang Justru tertulis kau yang nggak di nyambung, kitab itu, ngaku-ngaku kau punya nabi. yang saya bilang, Ditanya data, bukan nggak saya bisa bilang, jawab. bukan saya bilang, Nabi kami orang Kristen adalah Musa, adalah Daud, adalah Ya Adam, mana datanya? adalah- Mana bukan. datanya? Musa Yang ini kubilang, menyembah Yesus. Datanya mana datanya? Mana? Dulu Tuhan Dulu Allah pula. itu menurunkan firman melalui nabi-nabi. Oke? Dulu pula. Di mana datanya Musa ini menyembah Yesus? Coba di mana? Ada nggak dalilnya di situ? Musa menyembah Yesus. Iya, aku nanya kan Anda mengatakan itu Nabi Ada Anda. dalilnya enggak? Yang kamu pertanyakan ada dalil Anda enggak? kan mengatakan bahwa itu Nabi Anda, makanya saya tanya. Anda kan mengaku punya Nabi nih, kan pengakuan Anda tadi. Iya. Anda punya Nabi. Nah pertanyaan saya, Anda mengaku bahwa Musa itu Nabi Glenn. Nah pertanyaan saya, Berarti di kamu mana nggak datanya? mengakuin Musa itu nabi gitu? Kamu nggak mengakuin? Musa itu Nabi kami, bukan Nabi Glenn. Kalau Glenn mengatakan itu Nabi Glenn, di mana datanya Musa menyembah Yesus? Nah, karena kami tidak menyembah Yesus, jadi Musa itu Nabi kami, bukan Nabi Glenn. Jadi kok saya ngaku-ngaku Glenn punya Nabi? Udah. Di mana datanya coba? Kalau Musa Nabi Glenn, coba sebutkan datanya. Di mana datanya Musa menyembah Yesus? Kan kalian penyembah Yesus ini. Kalian kan penyembah makhluk. Sementara Musa tidak menyembah Yesus. Musa itu Muslim itu berserah diri. Dia berserah diri kepada satu Tuhan, itu Allah, Elohim, bukan kepada Yesus. Jadi kalian jangan ngaku-ngaku punya nabi. Kalian gak ada nabi, kalian gak. Oh, aku tahu. Nabi kalian juga Tambunan. Nah, itu Nabi kalian itu.
Macet. 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 Enggak, pertanyaan saya mau menjelaskan, kamu bertanya ke sana. Kamu oke, kamu bertanya Nabi kami mana dalilnya? Aku dengarkanlah dulu penjelasan Pak Tumeang. Pertanyaan kamu itu punya dalil enggak untuk kami? Karena nggak ada dalilnya, makanya dibilang jangan ngaku-ngaku kau itu nabimu. Karena nggak ada dalilnya, jadi jangan ngaku-ngaku Musa itu nabi kalian. Jangan ngaku-ngaku karena nggak ada dalilnya. Itu dia. Jadi kalau nggak ada dalilnya jangan ngaku-ngaku. Bukan saya mengatakan bahwa Musa itu nabi kami, nabi Kristen. Bukan saya mengatakan Tadi begitu. Anda lo yang mengatakan kan, nggak konsisten kau. Saya mengatakan bahwa firman Tuhan itu telah diturunkan untuk nabi-nabi, ya. Kamu sebutkanlah dulu nabi siapa. Makanya aku bilang. Saya contohkanlah dulu Nabi Musa. Kan begitu. Ya. Jangan Anda bawa-bawa Nabi Musa. Makanya aku tanya, sebutkan karena Anda tadi mengatakan oleh nabi-nabi, firman itu dibawa oleh nabi-nabi. Saya tanya, jangan ngaku-ngaku kalian punya nabi, kalian nggak ada nabi. Anda mengatakan ada nabi kami banyak. Nah, saya minta sebutkan satu kalau ada. Nah, Anda membawa Musa. Makanya bukan saya bilang kalau Musa ada itu nabi kami banyak. Saya bilang banyak nabi. Yang kita yakini banyak nabi. Oke? Iya. Kalian Anda yakini banyak nabi? Iya. Tapi kalian ada nggak nabi kalian? Macet. Itu semua kan sudah tertulis di kitab bahwa nabi-nabi yang apa itu. Kalian ada nabi nggak? Aku nanya, kalian ada nabi nggak? Oke. Ada. Semua yang tertulis yang ada di kitab Injil itu ya nabi. Kalian ada nabi enggak? Kami ada Tuhan juru selamat. Nabi enggak ada. Nabi ada. Siapa? Duga Tambunan. Mulai dari Adam. Oke. Di mana datanya Adam menyembah Yesus? Bukan ke situ lagi pertanyaannya. Katanya nabinya dimulai dari Adam. Kalau saya kamu tanya dong, di mana datanya Adam menyembah Yesus? Pertanyaanmu itu enggak pas. Dalil kamu itu di mana bertanyanya seperti itu? Tunjukkan dulu. Karena nggak ada dalilnya, makanya Anda begini jangan. Loh. Karena nggak. Saya tanya dulu ya, saya tanya kamu ya. Kalau kamu tadi memiliki dalil bahwa Musa itu menyembah Yesus, baru kamu pertanyakan dari mana jalannya. Musa menyembah Yesus, tapi Anda mengaku-ngaku Musa itu nabi Anda. Kamu tidak ada datanya, tapi kamu pertanyakan dengan data seperti itu. Gimana ceritanya? Anda tadi mengatakan bahwa Musa itu nabi Anda. Karena tidak ada tertulis datanya bahwa Musa itu menyembah Yesus, makanya saya tanya, kenapa Anda berani ngaku-ngaku kalau Musa nabi Glenn? Minta aku datanya, minta. Saya panggil Edis lah dulu ya, supaya bisa menjawab kamu ini ya. Mampus. Kamu blokir Edis enggak? Si Edis dipanggil-panggil, aduh. Si Edis pula lah dipanggil-panggil, aduh, mampus. Pendetanya lah panggil, pendeta. Begini, kalau untuk di TikTok. Nggak usah panggil Edis, panggil pendeta aja, pendeta. Kalau untuk di TikTok, tidak sebanding pendeta sama kalian. Berarti karena ini lintas agama anak-anak yang kalian di TikTok ini. Edis itu tidak sebanding dengan saya. Bahkan dia sama anak saya kalah dia, apalagi saya. Edis itu cuma sampah bagi saya. Dia saya sebanding. Kalau Anda mau pendeta Anda, ayo wajah diskusi, ayo. Tapi kalau si Edis itu sekelas sampah sama saya. Enggak. Aku nanti jumpakan kamu sama Edis mau? Enggak, pendeta aja. Karena si Edis itu sampah bagi saya. Enggak, biar saya DM Edis pendetamu gitu. aja, pendetamu. Kamu kalah diskusi malah bawa orang. Bukan begini loh ya. Aku mau sama pendetamu. Kalau si Edis itu sampah sama saya, sampah. Ya, pendetamu mana? Suruh sini. Kalau pendeta, gimana ya? Kalau pendeta turun ke sini tidak sebanding.
Dan lintas agama seperti ini juga bukan kedudukan dia, Oh, oke? nggak sebanding lintas Iya. agama gitu. Ya udah. Jadi saya angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Anda udah, dia udah Enggak, kamu menyerah ya mau guys. enggak karena aku sanggup gabungkan lagi sama menjawab. Edi? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Kan Pak Tumeyang udah nggak sanggup lawan aku, nyerah. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Bye bye. Bukan begini loh. Sesuatu Kok yang begini tidak loh? sanggup melawan Angkat itu, tangan dulu, oke? angkat tangan dulu, angkat tangan. Sesuatu yang sudah ini sudah tangan dulu, sudah angkat sudah. tangan dulu, angkat. Oke? Bye bye. Sudah. Nah, Nah, angkat jadi- tangan. Dia udah ini udah menyerah. Dia angkat tangan dulu, angkat tangan. iya nanti dulu saya sampaikan dulu nanti kok saya. nanti pula? Saya nanti on-cam saya. Tunggu dengar. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Dia Iya, udah nggak saya sanggup lawan ngomong aku. Angkat tangan sedikit. dulu. Nah, ngomong sedikit ya. Hmm. Sesuatu yang kalah berdebat bukan berarti itu adalah kalah dalam kebenaran, oke? Anda pintar angkat tangan dulu, angkat berkata-kata, tangan. bercocok-cocok. Ya udah Anda angkat tangan dulu, pintar angkat tangan dulu, berkata-kata. bye bye. Ah. Dia udah ini menyerah, dia menyerah, nggak bisa menghadapin aku. Angkat tangan dulu, dadah. Iya, karena saya nggak bawa data. Iya kan, alhamdulillah diakui, masya Allah. Iya, saya kan nggak bawa kitab. Jujur. Karena Kalau saya nggak saya bawa bawa data, kitab, jujur. dengar. Kalau saya bawa kitab, apapun pertanyaan tentang Alkitab, pasti ada jawabnya di Alkitab itu sendiri. Tidak Jujur, ada yang jujur. tidak terjawab. Masya Allah. Yaudah Pak Tumeyang, nah, berarti nanti Pak Tumeyang pulang dulu atau beli dulu Alkitab. Nanti Pak Enggak. Tumeyang naik lagi ya. Saya Ya. mau tanya sama kamu, mau nggak saya gabungkan sama Edis? Biar saya DM dia. Edis, saya sudah jawab berkali-kali. Edis itu bagi saya sampah. Jadi saya tidak mau berdiskusi sama sampah. Oh Oke. itu, Bye-bye. apa kamu aja, iya, penghilangkan bye-bye. kamu aja. Bye-bye. Udah bye-bye. Angkat tangan kok dari tadi susah kali. Oke. Ini si Ginting ini apa sih? Tetep layar. Ganggu dia di bawah Rojan. Tetep layar. Kau apa Ginting? Halo Kak. Ya Halo Kak, Ginting. selamat siang. Ya siang Ginting. Ah, Coba kau dulu on tadi cam, Kakak- on cam dulu on cam, on cam dulu on cam, Nggak usah, on cam, on nggak cam, usah. Aku On nggak cam. mau nanya tentang dalil juga on cam, loh. kau on cam nggak? Kau bertyping, kau ngaku-ngaku pengacara, on cam. Jangan kau bertyping ngaku-ngaku pengacara, sedikit pun aku nggak takut sama pengacara baru aku. On cam. Enggak, aku Jangan mau kau nanya bawa tentang gelar data kau di juga. sini. Nggak Mau takut nanya aku sama tentang gelar data kau, aku Al-Quran pengacara Kakak kayak loh. ngeciri kayak ngocoro kayak orang urus. On cam. Ya, tadi Bapak itu nggak disuruh cam. on cam. On cam, karena kau ngaku-ngaku pengacara. Macam takut hebat ya. kali kau. Nggak takut aku Takut dengan ya. gelar kau tuh. On cam. Nggak berani ya lawan aku ya Kak. On cam, on Nggak cam, berani on cam. lawan Saya suruh aku on ya. cam. On cam, pengacara, Jujur on aja cam, pengacara. lah. Kalau nggak Oh, berani pengacara, bilang nggak on cam. berani. On cam, pengacara, on cam. On cam. Ngapain on cam on cam? On Aduh. cam, pengacara, on cam. Aku mau nanya, boleh Udah nggak? turun lah kau. Ngaku-ngaku Mau nanya, pengacara, boleh nggak? kau ada hebat kali kau. Nggak usah kalian di sini bawa-bawa gelar, bertaipin. Saya pengacara ST, saya tinggal di Asoka di ini ST. Terus, nah, mau kau tinggal di Medan kek, mau di Jakarta kek, mau di Bandung kek, mau Surabaya kek, orang urus. Nah, saya pengacara ST. Terus kalau kau pengacara aku kelepak-kelepak. Terus kalau kau pengacara aku takut gitu. Berdua. Aku juga pengacara, biar tahu kok ya. Aku pengacara, pengangguran banyak acara. Sekali lagi aku bilang, aku juga pengacara, pengangguran banyak acara. Mau apa nih? Mau apa? Lu kira lu aja yang bisa ngaku-ngaku, gua juga bisa ngaku. Enggak, sekali lagi aku bilang, aku pengacara, pengangguran banyak acara. Mau apa lu? Gak usah ngancam-ngancam di rumahku ya. Sedikit pun aku nggak takut. Tahu gak? Aku tuh kalau semakin digertak anak Medan gini loh. Dia tuh kalau digertak, semakin dia terus dia kalau ditantang, semakin maju dia. Itu anak Medan. Wah, kalau darah gue ini kalau ditantang, wah aja ayo. Nggak sor kau. Nggak sor kau. Main kita. Di mana? Lapangan Merdeka. Janganlah di titik gantung aja lah kita mainnya kan. Aku surga kali kalau main di titik gantung. Pas tonjok-tonjok, mau tengok tinggal kawan.
Semoga kau masuk ke neraka jahanam secepatnya. Jadi gak usah macam-macam ya. Kalau nggak surga main kita. Tapi jangan di lapangan Merdeka ya, titik gantung aja lah ya. Karena titik gantung toh kan, titik gantung itu di bawahnya kereta api ya kan. Jadi main tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan siapa yang bikin melayang ya kan. Gak usah macam-macam kau baluang. Noten sikit-sikit ngancam aja. Sikit-sikit ngancam aja. Baluang. Assalamualaikum Bunda. Oh, waalaikumsalam. Oh, Selamat Islam. sukses Bunda. Kami dari Jawa Timur ikut mendukung umat Rasulullah. Ya. Oke Bunda, tak dibawa aja Bunda, tak manggil-manggil banyak onteng-onteng Bunda. Kenapa kau bikin Assalamualaikum. nama kau egois? Waalaikumsalam. Jangan kau bikin nama kau egois. Nanti egois sekali kau. Gelar Bunda, gelar. Oke. Kita naikkan lagi. Aku juga anak Medan kok. Bodoh amat. Mau anak Medan kek, mau anak apa kek, bodoh amat. Assalamualaikum Mbak, mohon maaf saya muslim, saya Waalaikumsalam. juga lawyer, saya juga pengacara. Itu pengacara abal-abal tuh, jadi intinya saya sekarang, ini mohon maaf saya pakai kain sarung, tadi saya nggak pakai baju. Jadi minta maaf. Jadi sama-sama anak Medan kita Mbak. Saya orang Padang tapi lama dinas di Medan. Kebetulan saya di Medan mana Pak dinasnya Pak? Saya di Kodim Mbak. Saya di Kodim dulu, di Aceh saya 15 tahun, di Medan saya sekitar 4 tahun. Jadi secara kejantanan Korem ya, di Medan di Korem ya. Iya, Binjai. betul Mbak. Ya, Medan di saya untuk menyampaikan sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2, yang pertama negara berdasarkan ketuhanan Maha Esa yang harus tinggal di Indonesia, yang kedua ya apapun agamanya wajib kita memilih dan menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga silaturahmi. Yang jelas intinya di sini saya menyampaikan ya tolonglah naiklah pengacara tadi. Ayo kita diskusi tentang masalah undang-undang dulu bos. Jijik kali saya masa mak-mak kau lawan. Bodas. Oke Mbak, lanjut Mbak. Dia pakai daster itu cocoknya Pak. Pakai daster itu cocoknya Pak. Kan Pak? Mohon maaf. Dasterku banyak. Coba kirim alamat kau ya. Biar ku kirimkan kau daster. Banyak dasterku. Kan? Nah, mohon maaf saudari yang ada di Mbak Hesti Sinaga ini. Ya saya mohon maaf karena naik darah militer saya dengar laki-laki sama perempuan seperti ini. Kenapa? Wanita tuh wajib dilindungi, apalagi orang Minang. Setiap wanita yang ada di Minangkabau wajib ditinggikan satu ranting. Mohon maaf. Tapi itulah dia Pak. Mbak. Sangki saya itunya dia kan pengacara. Jadi saya juga ngaku pengacara Pak. Tapi saya pengacara Betul, pengangguran betul, banyak betul. acara. Ya Bapak Kodim tapi ngomongnya ya betul Om Ginting, bukan ngomongan seperti itu Om Ginting. Ya masa pengacara tidak ibaratnya tidak for justice demi keadilan. Kan ya saya jawab dulu dari apa ini Abang Ginting. Emangnya ngomong saya kayak mana? Lek Gintingku, apakah saya salah? Saya hukum aja membela wanita loh. Ada hukum perlindungan wanita. Kalau saya salah ayo kita sekarang Karena diskusinya. gini kan Pak Kontri kan, mohon maaf. Jadi gini, ini kan room diskusi lintas agama dan Ya, tidak ya. ada larangan di dalam undang-undang kita berdiskusi asal kita membawa data. Nah, Ya. di sini kita tidak boleh membawa gelar. Mau dia pengacara kayak presiden sekalipun tidak ada. Justru undang-undang yang kena yang mengaku-ngaku membawa gelarnya pengacara tapi ikut-ikutan dalam bersosial media. Apalagi mengancam seorang wanita. Itu justru ada undang-undangnya. Nah, Ya saya pun berhak, Mbak pun berhak kalau memang ya beliau basicnya hukum ya secara legalnya ya dilihatkan dulu ke kameranya. Oh ini ijazahnya, oh ini pengakuannya orang hukum itu baru real. Tapi kalau ngomong ngaku aja kita semua punya gelar almarhum dan almarhumah. iya. Pengacara itu banyak Pak. Takut kok ya, dek. Makanya gini, orang itu tidak bisa menghargai wanita. Padahal wanita itu di atas, bukan laki-laki. Nah, naik dia Pak. Oke, kita dengarkanlah berbicara sama Bapak langsung.
Selamat siang Pak Kodim. Bukan Pak Kodim nama saya Cori Triadinata SHMH. Selamat siang Pak Kori Tridinata SHMMH. Nah iya Pak, silakan Pak. Ada apa Pak? Tadi Bapak di bawah ya? Menyimak di bawah Ya, Bapak. tadi beliau di bawah Ya, saya ya. menyimak Pak. Coba sebutkan di mana tadi aku mengancam Pak melawan Saya seorang bukan- perempuan. Oke, sudah siap Pak? Enggak, saya mau tahu Pak, di manakah saya tadi ada mengancam Kak Hesti Sinaga? Coba sebutkan Kak, Pak. Saya menyampaikan, ya biar nih 268 pemirsa, saya menyampaikan bukan pengancaman. Enggak Pak, saya mau bertanya dulu Pak. Dengar Mohon dulu, maaf Pak ya. izin bertanya Pak. Mohon izin bertanya ya Pak. Mohon maaf ya Bapakku. Ya, Izin bertanya Pak. Halo Oke. Pak, Bapak dengar suara Iya, saya Pak? silakan, Ya, silakan. ya sudah, saya ngomong lagi Pak, sudah siap Pak? Saya mau bertanya dulu Pak. Izinnya. Ya, lanjut Pak. Iya, silakan. Dari tadi dibilang silakan, Di silakan. manakah tadi saya mengancam kakak Mengancam, oke. Sinaga itu Pak? Oke Ginting, sebelum saya lempar ke Pak Kontri, di typing, kau mengatakan, aku pengacara Esti, alamatku aku di Medan, aku di Jalan Asoka, di Medan, kau Memang mengatakan saya gitu. tinggal di Jalan Asoka Kak Oke, Hesti. iya Pengacara dengar dulu itu banyak Ginting, Kak. makanya, Kan ada rupanya tadi saya sebutkan saya seorang pengacara hukum. ada ada kamu tadi saya bilang sebutkan saya pengacara Esti, ada mengatakan, ada, Pengangguran banyak acara. mulai gelas, Mohon maaf, bentar dulu. Saya ambil komando. Mohon maaf sebentar dulu Mbak Hos, Mbak Esti, Abang Egois, Abang Ginting Suka, Abang Podani Dainang, sebentar. Saya naik di room Mbak Esti Sinaga ini, saya sebagai laki-laki merasa malu melihat, mendengar Bapak tadi adu argumen dengan Ibu Hos. Di mana saya adu argumen Pak? Bentar dulu, jangan Bapak motong dulu, nanti saya kasih Bapak bicara. Karena Bapak mengatakan saya beradu argumen sama Mbak Hesti Sinaga. Sedangkan saya mau ngomong nggak dikasih Pak. Saya belum sempat ngomong nggak dikasih. Kok Bapak bisa bilang saya beradu argumen dengan seorang perempuan? Saya mendengar, makanya saya naik. Ini saya ngomong lupa, nanti saya kasih Bapak ngomong. Kita di TikTok ini, di room ini kan diskusi. Kalau seandainya kita tidak menerima diskusi, ya udah kita buang aja HP itu, nggak usah kita main TikTok. Ini kita kan berdiskusi. Yang jelas kita sama-sama tinggal di Indonesia. Yang jelas Ya, kita betul, Pak. tinggal di negara hukum. Jadi sekarang Betul, gini Pak. Pak, pertanyaan saya Pak. Betul Pantaskah Pak, betul. seorang laki-laki, saya bukan membela seorang wanita nih Pak ya. Pantaskah seorang laki-laki dengan seorang wanita adu argumen, nadanya lebih tinggi, sementara kita dilahirkan dari perut seorang wanita, dari rahim seorang wanita. Betul. Begitu Pak. Itu saya nggak suka. Karena apa Pak? Mohon maaf Pak. Makanya ada undang-undang perlindungan wanita. Kenapa nggak ada undang-undang perlindungan laki-laki? Pertanyaan saya itu, kenapa nggak ada undang-undang perlindungan laki-laki Pak? Terima kasih. Pak Ya, Putri, terima saya kasih, mau Pak. Sama-sama, bertanya Pak. dulu boleh? bentar dulu Poda, bentar dulu, si Ginting dulu selesaikan sama Pak Kontri, bentar. Lanjut Bang Ginting. Saya tadi mau bertanya sama Kak Hesti, tapi nggak dikasih kesempatan. Nah, Dia ngomong terus. gini, saya menjelaskan. Ah. Dia suruh on cam, tidak mau on cam. Dia yang ngotot, tidak mau on cam. Saya saksinya. Kan suruh Ya, on cam memang tadi dia- sama hostnya, kok udah on cam. Mana ngomel-ngomel. Nah, memang kalau disuruh on cam, kalau kita nggak mau, kalau dipaksa ada rupanya, bisa rupanya dipaksa. Karena kau tadi mengaku pengacara, jadi saya ngotot menyuruh kamu on cam. Karena kamu mengaku pengacara. Nah itu. Ya. Kamu mengaku pengacara, Sudah jadi saya saya suruh kamu bilang. on cam.
Makanya Bang, kalau mau diskusi jangan pakai gelar. Gelar tidak penting. Saya PDK saya. Pengangguran dalam kota. Pak Kontri, izin bertanya Itu dulu Pak saya. Kontri. Lebih tinggi dari Pak. pengacara. Silakan, Pak. Ini Kita saya diskusi masih. silakan aja, Pak, ya. Saya pengangguran Tidak dalam ada kota. yang saling merasa tersakiti. Pak Kontri kan pengacara nih, advokat. Saya bukan pengacara. Saya bukan pengacara, tetapi saya punya basic hukum. Oh. Saya bukan pengacara, tapi saya punya basic hukum. Saya berdinas di Kodim. Saya sebagai alat negara, bagian pertahanan negara. Jadi Mantap, saya mantap. klarifikasi. Jadi saya sampaikan Jadi dulu saya sama Bapak. tidak gimana ya? Saya itu kalau melihat seorang laki-laki dengan wanita Iya begini, agak begini. terlalu tinggi nadanya. Tunggu, Mohon maaf. jangan dulu ngomong. Gantian kita ngomong. Ya, silakan. Nah, Bapak kan bilang alat negara. Otomatis Bapak netral kan? Secara negara. Ya, Mengayomi, netral. mengayomi. Nah, jadi Otomatis segala Bapak ini mengayomi jadi segala masyarakat. sesuatu perdebatan ada unsurnya. Paham kan? Pak, unsur kan? Paham. Paham. Nah, jadi menurut Bapak secara legal hukum Ya. ini Yesus terkutuk dalam judul. Kemana ranahnya? Nah, mohon maaf. Begini, saya tanya dulu. Ya, saya jawab ya, Pak, ya. Saya jawab ya. Ini Saya jawab. Saya oke. jawab. Saya jawab ya, mohon maaf, Mbak Os. Ya. Dari awal sebelum saya mengeluarkan statement di room Mbak Esti Sinaga ini, Ya. saya mendahulukan dasarnya pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 1 berbunyi, setiap warga negara yang tinggal di Indonesia harus mempunyai kepercayaan yaitu Tuhan. Iya. Yang kedua, negara menjamin kebebasan memeluk agama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, itu pasal yang Bapak tahu. Jadi Ya. Bapak ada tahu pasal yang mengatakan semua orang berhak untuk menentukan agama dan keyakinannya Dan memeluk dan agamanya masing-masing. Tidak boleh kita menghasut, menghujat agama Betul. orang lain. Benar nggak? Betul, saya Jadi, konteks mohon maaf ya. begini, tunggu dulu Pak. Ya. Jadi Ya. secara hukum, Bapak kan orang hukum nih. Ya, Nah, Ya itu tugas Bapak, tugas Bapak. ranah ini Yesus terkutuk, itu kan keyakinan kami. Masuk Ya. tidak ke ranah itu. Dijawabnya jujur. Kami warga negara Indonesia juga. Bentar, Pak. Kami warga Ya. negara Dijawabnya Indonesia jujur juga, Pak. keyakinan kita. Jadi boleh saya masa menjawab, Pak? Dijawabnya jujur itu keyakinan kami. Boleh saya menjawab, Pak? Boleh Pak, silakan Pak, silakan. Oke, saya menjawab. Saya tidak ikut campur dalam kepercayaan Anda masing-masing. Saya tidak bilang Bapak ikut campur. Saya bertanya, masuk Ya. tidak ke ranah itu. Beda Ranah ikut apa, Pak? campur. Masuk Nah, nggak sekarang dia ke Judulnya ranah ini itu? masuk nggak ke ranah hukum? Iya. Kalau permasalahan tentang kepercayaan dan keyakinan masing-masing, yang berhak itu menjawab adalah kepolisian. Karena apa? Polisi yang sebagai penyidik. Kalau saya sebagai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang pertama, saya Undang-Undang Nomor mempertahankan 34 keutuhan tahun wilayah 2004. NKRI. Ya, betul. Yang Diam, kedua, diam. saya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tidak masuk ke ranah saya itu, Pak. Kalau Bapak keberatan, silakan Bapak melaporkan ke kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Kecuali Bapak diserang oleh Singapura, oleh Pak. luar negeri, saya ikut di depan Bapak. Karena itu Makanya, saya Pak. melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Sendiri. Tadi Bapak masuk tidak terima bahwasanya ada perdebatan antara Pak Ginting dan si Hesti. Ya, betul. Tiba sekarang Bapak mau membela dengan dasar dan unsurnya, kan begitu? Tidak. Ya, Tidak ada perdebatan ini jika tidak ada unsur yang terpenuhi. betul. Unsurnya Yesus terkutuk. Yesus itu agama dan kepercayaan kami Kristen. Ya, Dia sudah Boleh di saya luar menjawab? ranahnya. Dia sudah di luar ranahnya. Kebetulan boleh saya menjawab? beliau beragama Muslim. Ya, Apakah pantas itu yang dinamakan menghargai? boleh saya menjawab? Boleh. Oke, saya menjawab. Kalau Bapak tanya, apakah pantas
itu dihargai, memang secara hukum pasal 29 ayat 1 dan 2 tidak pantas. Jangan dulu ada yang ketawa. Dengar Yang dulu kedua, itu Hesti. Ya dengarkan belum selesai. bentar. Ada kalau kita keberatan dengan kepercayaan kita dihina oleh seseorang, mohon maaf, kita semua orang pintar di sini, tidak ada yang tidak tamat sekolah. Silahkan buat laporan kepada kepolisian. Siapa yang kita laporkan dan siapa yang terlapor. Saya hanya menghimbau, memberitahu, mungkin kalau yang tidak tahu. Jadi yang saya keberatan tadi, saya orangnya paling tidak suka nengok seorang laki-laki dan perempuan berdiskusi. Intinya ini kan diskusi. Ya saling mendengarkan, terima Sama dulu. itu Bapak. Kita bukan berdebat. Tetapi segala sesuatu sama itu seperti Bapak. Bapak itu TNI, cinta dengan negara ini. Ya, Jika negara ini disenggol atau dilacuri profesionalnya, maka jiwa korsa Bapak menyala. ya. Apalagi seperti kami meyakini keyakinan. Diolok-olok bagaimana? Kalau Coba. seperti itu, kalau saya mempunyai keyakinan memang sakit ya Pak ya. Cuman kita kan mempunyai jalur sendiri. Ya silakan buat laporan. Namanya kita diskusi nih kan, diskusi 364 penonton. Tidak begitu Kita konsep Pak. berdiskusi. Begini Pak. Kalau ada Ya. Ya itu betul Bapak itu Podade Dainang. Kalau kau keberatan dengan judulnya, silakan kau laporkan saya. Betul itu Begini, Bapak Hesti. itu. Segini aja Podade Dainang. Kalau kau tidak terima dengan judulku, kau bakar Bible kau, selesai. Coba, Sudah. Kalau cobalah, kau Bapak membawa lagi. itu, dah, kau diam dulu. Kau diam dulu. Diam saya bilangnya. Sini, kalau kamu Bapak ini Muslim. Nih, kamu ngomong, ayo kita teruskan ya. Harus kau nanti lantai sepak kau. Bapak ini Muslim. Bapak Muslim kan? Saya Muslim Mbak. Bapak terima nggak Tuhan Bapak dibilang beranak? Kalau saya secara Muslim dibilang Tuhan saya beranak, sesuai dengan keyakinan saya, Tuhan itu tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Tuhan itu adalah Esa. Siapa yang bilang Bapak itu? terima nggak? Diam kau Daniel, jangan kabur kau. Bapak terima nggak Tuhan Bapak dibilang Saya beranak tidak- dan beranakkan? Saya tidak Nah, terima. Siapa ini yang bilang? si Podani Dainang, si Ginting, bahkan oten-oten yang di bawah mengatakan Allah mempunyai anak yaitu Yesus. Allah. Sementara di dalam Bible-nya itu tidak ada kata Allah, tapi Mbak, kata ini kan baju Mbak. Yahweh. Coba. Kalau Anda Hesti. mau jep ini panjang ini Podani. Aku dari tadi diam ya. Hesti, Awas kapan kena aku peringatan ngomong Pak. seperti itu? Ada rekodannya? Enggak, ini kamu bawa panjang. Nih ya, nih kalau kamu bawa ke jalur hukum, justru kami yang bisa membawa kau ke jalur hukum, memakai kata Allah. Sementara Allah itu nama Tuhan kami Allah. Ya kalian curi, dasar pencuri. Dari tadi kok kudiamin. Makanya Jangan Hesti. sampai Bapak ini melaporkan kau nanti. Bapak ini nanti melaporkan kau karena memakai kata Allah Tuhannya. Dari tadi ini room diskusi lintas agama. Udah, ini room diskusi lintas agama. Kalian memakai kata Allah itu yang kami keberatan. Kalau kalian sudah tidak memakai kata Allah, kata Rasul, kata ayat, kami tidak ada lagi diskusi-diskusi ini. Bisa nggak kau? Kami sudah melaporkan ke LAI, tapi belum ada tanggapannya. Nah kalian ini oten-oten PA ini, pergi kalian sana ke LAI, Lembaga Hesti, Alkitab Indonesia. Hesti, Apa jangan lagi kau ngomong bilang? kamu nggak tahu kau arti keagamaan dan kenegaraan. Kau kan nggak terima dengan judul kan? Kau nggak terima dengan judul. Kamu tanya, judul ini kan bisa dimasukkan ke ranah hukum, bisa dilaporkan. Kamu nggak terima. betul. Kau nggak terima dengan judul. Sementara judul ini ada tertulis di dalam Bible-mu Galatia 3:13. Sementara Allah itu di dalam original tersebut tidak ada. Tapi kalian pakai. Justru kalian yang bisa dilaporkan kata Allah ini. Kalian yang bisa dilaporkan. Iya. Nih, itu saya kan- ulangi lagi ya. Pasang itu kuping kau. Saya persepsimu, ulangi. kan? Saya ulangi. Bentar nih. Kamu tidak Itu terima dengan persepsimu. judul. Diam dulu kau. Kamu kan gak terima dengan judul. Sementara judul ini ada di Bible-mu di Galatia 3:13. Udah, itu satu. Nah, sementara kata Allah yang kau pakai, yang kau curi, itu tidak ada di dalam original teksmu. Tidak ada. Justru kau pencuri. Kau yang bisa dilaporkan. Kalau kami tidak bisa. Kalau kau mau melaporkan saya, Bible-mu sebagai bukti. Tapi kalau Makanya, kau bisa dilaporkan, PA kali kau. Hesti, Apalagi? kalau berbicara hukum,
kamu banyak belajar dulu. Gue suruhnya aku belajar. Biar kamu Disuruhnya tahu, aku banyak belajar. biar kamu Apa tahu jauh? apa arti pribadi, apa arti, mana Bapak itu, kasih naik dulu, biar aku on cam. Belum pernah aku on cam, Nelpon, hari ini aku on nelpon. cam. Kalau memang dia tentara, Macam bisa go on cam. mana dia, biar aku on cam. Karta di bawah, di bawah. Mana kasih on cam dia. Astagfirullahaladzim. Aku kira lah muka kau agak lumayan gitu ya kan. Rupanya mirip juga aja kau. Sama yang di kandang. Kasih on cam dia, Hesti. Ya, Dia on hadir, cam dari hadir, tadi Pak, Bapak hadir, itu Pak. Baliwang. Hadir, ya. Saya 100% keluarga saya tentara. Nggak usah Mulai. gelar, gelar. Gelar tak penting. Kalau di- ini tak penting. semua yang di rumah masuk mabuk agama kita hargai dan kita harus meyakini setiap. Tapi kalau Bapak harus netral. Saya netral, Pak. Saya netral. Saya masuk tadi sudah bilang, dasar saya 29 ayat 1 dan 2. Itu dasar saya. Mau Anda Muslim, mau Anda Nasrani, mau Anda Hindu, mau Anda Konghucu, mau Anda Buddha, saya netral. Anda ulang tahun, Anda itu acara keagamaan, saya yang jaga. Saya sudah pernah masuk gereja, saya sudah pernah ngepam orang beribadah. Nah, kalau netral kami TNI jangan ditanyakan. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi selama saya masuk ke rumah ini belum pernah saya on cam. Hari ini saya on cam. Komando, mantap. Iya, hampir 20 kali saya tak pernah on cam. Hari ini saya on cam. Kebetulan saya baru bangun tidur. Maaf Pak, izin Pak ya. Jadi Lanjut, Pak. itu menyakiti hati kita kalau seorang TNI masuk ke ranah ini. Menyakiti hati kita seorang TNI masuk ke ranah ini. Mohon maaf. Jikalau Ya, Bapak mengiyakan ini, Yesus terkutuk. Berarti secara hukum itu hampir mengatakan Kristen terkutuk. Benar tidak? Benar. Jadi itu Pak. Jadi kalau Hesti ini kami anggap ya sudahlah. Kan gitu. Mental lagi Bapak itu. Jadi begitunya Hesti. Kalau kamu udah kami maklumi kamu. Iya, enggak perlu adu ini Hesti. Kepanasan hotel. Bukan Hesti, bernegara Ya udah, ini diskusi, harus saling menghargai. Udah diskusi gimana itu jalannya? Pak, boleh saya ngomong, Mbak Host, boleh saya ngomong? Oke. Boleh, Pak. Silakan. Mungkin, ya mohon maaf saudara-saudariku 480 penonton, mohon maaf, saya masuk ke room ini, saya ingin mempertebal keimanan saya ingin nanti suatu saat saya telah meninggalkan bumi ini, saya ingin hidup di akhirat yang selama-lamanya. Jadi Benar, saya Pak, menonton benar. ini mau live-nya Bang Jangan Zuma, dipotong. mau live-nya yang lain. Saya ingin mempertebal kepercayaan saya sendiri. Karena apa? Setiap amanat dari Panglima, tingkatkan keimanan dan kepercayaan. Tingkatkan keimanan, berarti saya Muslim, saya meningkatkan keimanan saya. Kalau seandainya saya Nasrani, saya juga meningkatkan keimanan saya kepada Alkitab saya. Atau kalau saya ngomong nanti Alkitab, salah apa namanya? Mohon maaf, Mbak Os, itu memang ada dasarnya berarti tadi ya? Bahwa Tuhan, mohon maaf ya, saya udah masuk ke ranah agama. Apakah itu dasarnya ada Mbak Os, bahwasanya kitab orang Nasrani itu adalah, disebutkan nama Tuhannya Theos. Apakah itu ada dasarnya? Ada original teks. Nah, ya, saya menanyakan karena saya tidak mempelajari Injil, saya tidak mempelajari. Tapi kalau Al-Quran, anak saya, alhamdulillah 3 orang hafalan Al-Quran sampai 4 sampai 5 juz. Masya Allah. Nama saya Kori. Saya pernah menjuarai MTQ, juara 1 di Aceh dulu. Masya Allah. Nah, jadi saya hanya ingin mempertebal keimanan saya. Jadi kalau seandainya dalam kitab Injil itu memang Theos, ya silakan Theos. Kalau memang tidak ada Allah, ya jangan dipakai Allah, mungkin itu yang keberatan. Tapi ranahnya saya tidak mencampuri yang namanya. Bapakku begini. Ya, silakan, saya Pak. sampaikan dulu. Izin gantian kita ya. Ya silakan Pak. Kami hidup di dunia ini, saya pribadilah dulu tidak mengerti apa itu agama.
saya dilahirkan oleh ibu saya. Begitu saya besar dan saya mengerti arti akal, saya Mohon izin semuanya, kalau bisa kita yang di sini on cam lah. Jadi kita ibaratnya kita berkomunikasi. Di on cam kau Ginting. Ya, on cam masih Bang Jadi kita egois tidak- belum bisa. tidak- Ginting on cam kau. On cam kau. begini, Kau enggak begini, on cam Pak. kau. On cam kau Ginting, on cam kau. kebetulan buka baju saya. Jadi Pakai begini, baju Pak. kok banyak kali alasan. Pakai bajumu Poda. Tadi Bapak juga, Pak Kodri juga buka baju kok. Banyak kali alasan kalian. Mbak, pakai baju. Ginting, kau enggak kuturunkan kau ya. Ginting, on cam kau. Ginting, kau hargai orang ngomong. Aku aja on cam tiap hari. On Saya cam. pakai baju sengaja, saya pakai baju tua bagut ini karena saya juga pernah di Medan, di Tanah Batak. Pernah juga saya. Ini tua bagut saya pakai bajunya ini. Ya tolonglah biar enak kita On cam berdiskusi. kau Ginting. Udah turun kau Ginting. Kau enggak mau on cam. On cam kau Poda. Udah, Lesti. On cam kau Poda. On cam kau. Kamu kan udah record saya, ngapain kamu on cam On lagi? cam kau kan Udah, kan kamu kan mulai kan yang on buat cam saya kau on cam on cam Saya buka baju, nanti saya ke on Benin. cam kau pakai baju kau bentar kau di dalam kamarnya itu banyak kali alasan kau udah pakai baju kau sebentar banyak kali alasan kau udah ganteng pun kau ganteng kali pun kau Jadi, Hostnya galak, hostnya galak. Pak Kontri, Ya silakan Pak. saya tidak mau berbicara di ranah keimanan. Dan saya menghargai keimanan Bapak. Tetapi kita harus tahu dulu. Ketika kita berdebat, berdiskusi, masuk ke ranah agama orang yang lain yang menyakiti hatinya, begitu dulu konsepnya. Karena jika kita tidak mengerti konsepnya, susah nanti Pak. Saya yakin Bapak sudah paham di situ. Ya Pak ya? Jadi belum pernah saya on cam. Dalam catatan sejarah ini belum pernah saya on cam. Tapi hari ini saya on cam. Saya ingin menyampaikan berdamai itu indah. Negara kita Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan. Jadi semua itu beragama itu harus menghargai. Tidak perlu kita olok-olok agama orang lain. Saya punya teman itu Muslim banyak sekali. Dan cinta semua. Kita satu sama lain enak. Tetapi jika si Hesti membuat judul Yesus terkutuk, itu keyakinan kami Pak. Sakit hati kami sebenarnya. Tetapi karena Hesti ini kami sudah memaklumi, karena dia kan mualaf nih. Menurut kami dia dari Kristen ke Muslim. Ini hampir salah, sesat. Karena menurut saya agama Islam itu begini jangan. udah pasal aja kali kau ngomong apa aja kali kau ngomong kan Karena menurut saya Muslim itu baik, Esti. Muslim itu tak seperti kau. aduh kemana kau lari Baduam kau lari jauh merajuk dia kau lari dia mana kau Poda kau lari dia silakan Pak Kodri. Saya boleh bertanya Mbak, saya baru kali ini melihat Mbak. Pelan suaranya Pak. Saya baru kali ini melihat Mbak. Halo Mbak, bisa dengar Mbak? Udah. Saya baru sekali ini melihat Mbak dan saya baru sekitar 8 bulan baru main TikTok. Karena saya dulu memang sering di hutan jadi sering nggak ada signal. Jadi saya untuk yang beginian ini yang apa namanya ya pakai aplikasi Facebook segala macam saya memang dikatakan ya katrok lah. Tapi karena tugas saya di hutan jadi saya sering berkebun. Jadi saya mau nanya sama Mbak tadi yang dikatakan abang kita tadi, berarti Mbak mualaf ya? Iya, alhamdulillah dikasih hidayah Allah. Mbak mualaf. Saya pernah ke Samosir, saya pernah ke Pengururan, hidup di lingkungan Nasrani. Anak saya juga pernah lahir di rumah sakit Firdaus Sinaga. Anak juga saya dikasih boru Nenggolan. Jadi saya bergaul sama orang Batak itu bisa dikatakan 99%. Jadi saya juga pernah masuk gereja karena kawan saya juga orang Nasrani. Saya menghargai kan gitu Mbak. Sesuai dengan tugas saya sebagai seorang TNI, saya tidak berpihak kepada siapapun agamanya, yang penting pasal 29 ayat 1 dan 2 saya pegang teguh. Jadi kalau boleh saya bertanya Mbak, supaya saya juga semakin meningkat keimanan saya.
Silakan, silakan. Ya mohon maaf saudaraku yang Nasrani, saya hanya ingin bertanya kepada sumbernya, karena Mbak ini mualaf, berarti kan sudah pernah beragama Kristen. Kalau saya kan agama Muslim keturunan, mama bapak saya Islam, makanya saya Islam. Alhamdulillah saya juga pelajari Islam itu dengan memang niat saya ingin mencari kehidupan yang kekal di akhirat. 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, tapi saya tidak hafal semuanya. Anak saya sudah 5 juz, mau masuk 5 juz nih, hafal. Jadi yang mau saya tanyakan, kalau di dalam Al-Quran jelas Allah. Dengar Mbak? Ya. Allah. Dalam kitab Al-Quran itu sebutan nama Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak beranak dan Allah tidak pula diperanakkan. Siapa itu Allah? La ilaha illallah. Siapa itu Allah? Di zaman para nabi dulu saya mendengarkan dakwah Ustadz, satu pun untuk melihat Allah itu tidak sanggup. Karena pernah dulu gunung pecah. Ada saya seorang nabi, saya lupa nama nabinya karena ya saya juga belum memperdalami. Nah, di zaman Nabi dulu ada yang pengen melihat Allah, ngotot. Kalau memang Allah itu ada, perlihatkan. Ternyata gunung pun nggak sanggup melihat Allah. Itulah Allah. Jadi apakah betul di kitab Injil itu tulisan Tuhannya nggak Allah? Oke. Ditulis di dalam kitab mereka itu ada kata Allah. Bapak ini, ada yang nelpon, takut gak dengar saya ngomong. Pak Kontrinya itu. Takutnya Bapak ini gak dengar. Pak Kontri. Ada yang nelpon itu ya, googling dia. Ada yang nelpon. Nantinya aku ngomong ternyata gak masuk ke sana, jadi aku tunggu aja ya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian merasa keberatan dengan judul saya, silakan kalian laporkan saya. Sama seperti ya apa yang saya lakukan sama seperti saudara-saudara kalian lakukan. Contohnya di roomnya si CP, Agatha, Pak Bombom, Lina Wijaya, banyak lagi room-room di mana mereka membahas agama kami. Ada kami keberatan? Tidak. Karena di agama kami itu tidak ada ketakutan. Kalau yang mau bahas, silahkan. Gak perlu kami takut. Nah sama seperti ini. Kalau kalian takut dengan judulnya, kenapa kalian tidak bakar atau hapus Bible kalian? Oke? Jelas itu dikatakan Yesus terkutuk di dalam Galatia 3:13. Kau kepanasan dengan judul, tapi kau tidak kepanasan dengan Bible. Coba. Paham? Jadi gak usah kalian berkoar-koar, seakan-akan kalian ini merasa tersakitin. Lalu bagaimana dengan kami? Pegel leherku jadinya. Berpuluh-puluh tahun kalian menyakitin kami. Berpuluh-puluh tahun loh, bukan bertahun-tahun. Dengan memakai kata Allah di dalam Bible kalian. Apa kalian tidak menyakiti kami? Kalian menyakiti kami. Kalian katakan Allah itu beranak, Allah diperanakkan yaitu Yesus. Kalian bilang. Jadi pada saat kalian melaporkan orang Islam, kalian mengatakan, wah orang Islam kebal hukum. Tidak, kami tidak kebal hukum. Tidak. Karena kami bisa membawa data, sementara kalian yang tidak bisa membawa data. PA. Kalian mau melaporkan kami kan diminta, mana budak buktinya, datanya mana? Kalau kami gampang, kalian melaporkan kami. Nih, kami bawa datanya Bible kalian ini. Kami bawa. Nah sementara kalian, kenapa bisa dilaporkan? Kalau ditanya data kalian nggak bisa jawab. Di dalam hadis, ayo mana hadisnya? Di dalam Al-Quran, ayo mana Al-Qurannya? Nggak ada. Hadis-hadis palsu yang kalian bawa. Sementara kami, mana datanya? Nih. Judul yang ibu bikin Galatia 3:13 dibuka. Oh iya juga ya. Oh iya juga. Makanya bukan kami kebal hukum, tapi kami bisa membawa data. Dan setiap ini apologet Islam ini selalu ada ini sama dia.
Karena apa? Dia nggak modal congor, dia belajar, dia baca, ini baca. Udah. Jadi kalian itu jangan kepanasan ya. Kayaknya bapak itu habis baterai kayaknya. Jangan kepanasan. Nggak sore kalian main kita, itulah ceritanya. Halo sore. Halo saudara Pak Hendri Siregar, agama apa Pak? Iya. Jadi terkait dengan Bapak agama apa Pak? Agama saya apa? Kristen ya. Saya Kristen. Oke, sebentar saya sapa dulu di Konco. Selamat sore, agama apa Konco? Sore, saya nggak setuju itu Yesus terkutuk. Emang yang bikin Yesus itu siapa? Ibu itu so tahu. Agama apa Konco? Jawab dulu, agama apa Konco? Kalau saya lihat ibu itu tuh iblis. Konco agama apa? Jawab dulu. Mana ada Yesus terkutuk? Yang terkutuk itu Mampus lah ditanya agama. Tidak, turun dulu. Ditanya agama kok susah kali. Silakan Pak Hendri. Jadi kalau judulnya ini Yesus terkutuk kan? Ya. Anda paham maksudnya? Itu tanda tanya Pak. Saya nggak paham. Bapak bisa jelasin. Hah? Saya nggak paham. Bapak bisa jelasin. Itu tanda tanya. Kalau Anda tidak paham kok bisa bikin judul itu Yesus terkutuk? Ya Bapak jelasin. Itu tanda tanya. Makanya kami tanya juga dulu. Sekarang saya sudah jawab. Saya nggak paham Pak. Makanya saya kasih tanda tanya. Silakan lah Bapak jelasin. Anda bikin judul itu kan? Nah, kenapa dengan judulnya Pak? Apa Anda keberatan? Anda keberatan? Kenapa Pak? Anda keberatan? Kalau ada Saya keberatan dengan apa Pak? Kalau ada yang bilang Yesus terkutuk. Enggak, saya nggak keberatan. Kalau tidak keberatan, kenapa Anda bikin judul Yesus terkutuk? Ini room diskusi lintas agama. Makanya kami tanya, Anda kan yang bikin judul, Iya. ya kan? Makanya kami tanya, kenapa Anda bikin judul Yesus terkutuk? Karena memang dia terkutuk Pak. Dari mana Anda tahu dia terkutuk? Galatia 3:13 Pak. Gak bisa on cam dia. Oke, Anda bilang itu ya. Jadi di mana letak Anda keberatan? Saya tidak keberatan Pak. Ternyata Bapak pengacara kurtungkian juga Pak. Bapak jangan malu-malu bikin layar apa tuh layar jangan malu Pak. Jangan bikin malu Pak. Anda seorang layar tapi tungkian. Cemana Anda menangani kasus kalau Anda tungkian? Saya udah bilang saya tidak keberatan. Pak, Anda seorang layar. Jangan bikin malu Pak. Korek dulu kupingnya. Kayak mana Bapak menangani kasus di pengadilan kalau Bapak tungkian? Kalau kamu Saya tidak, udah jawab dari tadi pertanyaan Bapak. kalau tidak keberatan, kenapa kamu bikin judul itu? Kamu kan Ini Islam. room diskusi lintas agama. Tujuannya apa? Mampus. Ini room diskusi lintas agama. Tujuannya apa? Kalau saya terangkan Yesus mengenai Yesus terkutuk atau segala macam tentang Bible kami, kamu kan sudah meninggalkan Kristen. Ngapain kamu bikin judul-judul? Ini room diskusi lintas agama. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kok Bapak ini bikin namanya layar, nama akunnya layar kok PA sih Pak? Nah, Anda layarnya di mana? Jurusan sarjana hukum Bapak di mana? Masa ngelawan emak-emak yang nggak sekolah ini PA kali? Ini room diskusi lintas agama Pak. Jadi saya bahas, saya bikin judulnya Yesus terkutuk. Diskusi lintas agama Pak. Sekarang Anda sebagai lawyer, pertanyaan saya Pak lawyer, sebutkan di mana tertulis undang-undang dilarang membahas agama orang lain. Di mana tertulis Pak lawyer? Hah? Kamu kan sudah malam. Ngapain kamu bicara Bible Kristen? Mampus, tungkian. Kayak mana dia nangani kasus ya, tungkian kayak gini? Astagfirullahaladzim. Bapak lawyer yang terhormat, Bapak lawyer, kalau Bapak punya duit 5.000, tolong pergi Pak ke warung, beli korek kuping, korek dulu kuping Bapak dalam-dalam Pak lawyer.
Pak, ini room diskusi lintas agama. Jadi saya membahas agama Bapak. Kalau Bapak tidak keberatan, coba sebutkan di mana undang-undang larangan membahas agama orang lain. Tolong dijawab Pak Lawyer. Iya, kalau memang kamu mau diskusi, ya kan? Udah, kamu kembali lagi ke Kristen. Mampus. Aduh, ini lawyer beneran apa? Ini lawyer beneran gak sih? Artinya Bapak ini jangan-jangan ngaku-ngaku lawyer. Bahagia. Allah Akbar, ya Allah. Ya Allah, coba kau berikan aku kesabaran menghadapi. Ini lawyer beneran gak sih? Ini lawyer beneran gak sih? Enggak, Esti. Kamu sudah Ya. tapi bahasa agama Kristen, artinya kamu tidak bahagia dengan agama Islammu. Kamu tidak. Curhat dia, curhat. Ujung-ujungnya curhat. Ujung-ujungnya, Pak, mau Bapak punya masalah sama istri, janganlah dibahas ini Pak. Aku lagi malas pula mendengar curhatan rumah tangga orang Pak. Lagi malas aku Pak. Udahlah Pak, nggak usah bahas rumah tangga Bapak di sini Pak. Lagi malas aku. Dengar ya, tadi kamu bilang kalian keberatan dengan tulisan Allah di Bible kami kan? Iya kan? Sedangkan Iya. Tuhan kalian sendiri aja nggak keberatan. Kok kalian Siapa keberatan? nggak keberatan Tuhan kami? Ya kayak mana Tuhan kami keberatan? Gak mungkin Tuhan kami turun ke bumi kayak Tuhan kau Pak. Makanya itu Tuhan kalian itu tuh bukan maha segala-galanya, ngerti nggak? Ngerti nggak? Makanya Tuhan kalian itu maha sembunyi, ya kan? Masa seorang lawyer kayak gini Tuhan ngomong. kalian itu maha sembunyi. Kau tadi bilang kan, ini Kalau Tuhan seorang kami bisa lawyer. jadi Nah, diam dulu kau lah. Lawyer PA kau. Nah, diam kau. Masa lawyer dia ngomong gini? Esti tadi kau mengatakan bahwa kau keberatan memakai kata Allah di dalam Bible kami kan? Ya katanya. Allah kamu aja gak keberatan. Aduh, sampai jatuh HPku. Allah kamu aja gak keberatan katanya. Aduh, sakit. Geram perutku geram. Allah kamu aja gak keberatan. Terus Allah kami harus datang ke dunia gitu. Terus Anda dijemput, Henry Siregar, jangan kalian pakai kata Apa Allah. itu? Hah? Tuhan masa nggak bisa nongol-nongol ke dunia? Udah, Tuhan Bapak. apa itu? Allah apa itu? Bapak ikut Bapak Itu. ikut stand up comedy dong. Pak ikut Makanya Bapak lucu itu. kali loh, bener. Bapak ikut stand up Tuhan comedy kalian dong. aja ayo. nggak keberatan. Masa nongol ke dunia nggak bisa? Kan Tuhan kalian gak keberatan. Iya, Esti. Pak, Betul, Esti. Bapak ikut stand up comedy Pak, dijamin menang loh Pak. Bener Makanya sumpah. itu. Dijamin Bela menang. Tuhannya Islam itu maha sembunyi. Ngerti nggak? Kalau Tuhannya Islam itu maha Aduh, sembunyi. sakit perutku ya Allah. Ini lawyer apa? Bapak lawyer lulusan Kamu jangan S1-nya di mana, bilang Pak? lawyer lo. Orang Islam itu Itu banyak namanya minta tolong ke Henry saya. Tahu Siregar nggak? Ngerti lawyer. nggak? Iya, jangan Henry narang-narang Siregar orang sini. lawyer. Orang Islam itu banyak minta tolong ke saya. Ngerti kamu? Hah? Iya kan? Lawyer PA kayak gini. Makanya Iya, kalau makanya kamu makanya mau kata Masa Allah Dato itu sakit perutku dihapus Dato udah. dalam Bible-nya Dato, Kristen, kau dengar dia. suruh Allah kalian itu turun. Udah dia. Udah dulu, tunggu. Nah, ini seorang lawyer. Tahu Dato, katanya gini tuh. Kau dengar nih Dato. Kau dengar di BB Dato. Ya. Esti, kau kan tadi kau bilang kau keberatan memakai kata kalau kami pakai kata Allah dalam Bible-mu. Iya, aku bilang. Allah kau aja gak keberatan katanya Datuk. Mampus kau Datuk. Orang gila aja. Mampus kau Datuk. Allah kalian itu Orang turun. gila. Allah kau aja gak keberatan katanya. Mampus lah kau Datuk. Mampus kau Datuk. Sudahlah Tuhan kalian tidak bisa turun ke dunia. Lawyer kayak gini. Sakit jiwa itu dia tuh, sakit jiwa dia tuh. Lulusan dari mana ini? Allah Akbar. Allah Akbar. Sakit jiwa tuh. Lulusan- Masa Tuhan turun yang turun langsung terus bilang, jangan pakai namaku, akan gila nama ini. Aduh. Jangan pakai Dah lah, namaku, kau nggak boleh bang. Kabur dia. kabur dia Dato. Gara-gara kau lah itu kabur tuh. Aku tuh Aduh, aku pula ini. kau lah Dato. Asal sama kau lah pasti kabur. Aku enggak aduh. Asal kau lah Dato. Asal kau lah pasti kabur.
Asal kau dah tuh. Padahal aku belum puas loh. Nah ini dia ada orang gila lagi satu nih. Yang gila itu Hesti. Lihat Yang gila itu Esti. Aduh, ketahuannya aja udah iblis itu. Yang gila itu Esti katanya. Ada lo lawyer. Kau dengarkan dulu Konco. Ada lawyer ngomong kayak gini. Lawyer ngomong gini. Esti, kau tadi kan bilang kau keberatan kami pakai kata Bible, kata Allah di dalam Bible kami. Edna. Allah aja nggak keberatan. Masa ada lawyer ngomong kayak gitu? Nih nangis. Ajar dah tuh. Kenapa kau konco? Kau kejang-kejang konco. Naik lagi dia. Halo, jangan dimatikan dong. Nah. Siapa yang matikan? Kabur bilang matiin. Jangan dimatikan dong. Orang Biar kita turun bahas sendiri. dulu Allah kalian itu yang bagaimana. Memang itu mana ada Yesus terkutuk? Yesus itu ada yang nurunkan. Udah dia moderator si Konco turunkan dulu biar kita Dia rawat si Tuhan lawyer jadi dulu. manusia. Ya. Pak Tuhan kalian itu Tuhan Pak lawyer. Bapak kan seorang lawyer nih. Seorang lawyer nih. Pak, ketika saya bikin meja, Pak, apakah saya bisa jadi meja, Pak? Hah? Ketika saya bikin meja, saya bisa jadi meja. Bapak lawyer nih kan? Ayo, macet, Lawyer begini. Macet kok lawyer kok. Tetep lain. Ya, betul. Pak, kalau ketika saya bikin meja, kursi, bisa nggak saya jadi meja atau kursi? Ya kamu kan manusia, mana bisa kamu bisa jadi Pak, kalau Pak, beda Tuhan dengan manusia apa, Pak? Hah? Beda Tuhan dengan manusia apa? Beda Tuhan dengan manusia? Ya. Ya Tuhan bisa jadi segala-galanya dong. Apa yang dia kehendaki? Jadi tai bisa, Pak? Mungkin. Jadi tai bisa? Tuhan kalian bisa jadi tai mungkin. Aduh. Bapak kan Tuhan Bapak kan bisa segala-galanya. Jadi iblis bisa? Bisa jadi iblis? Untuk apa Tuhan jadi iblis? Jangan tanya untuk apa? Bisa nggak jadi iblis? Bisa nggak jadi iblis? Bisa jadi iblis. Jangan ditanya untuk apa? Bisa nggak jadi iblis? Untuk apa dia mau jadi iblis? Saya tanya dulu kamu. Hah? Pak, Saya tanya Tuhan dulu kamu. Bapak kan Kalau bisa Tuhan jadi segala-galanya. iblis, saya Bisa nggak jadi iblis? Bisa atau tidak itu aja. Loh, kok lahir jawabnya begini? Yang ditanya itu apa, Pak? Yang ditanya bisa apa enggak? Saya Bukan tanya untuk apa. Tuhan jadi iblis? Untuk Enggak, apa Tuhan pertanyaannya jadi tuh tai? bisa Kalau atau Tuhan kalian tidak? bisa jadi iblis, Dengar Tuhan Pak, kalian dengar bisa Pak, jadi dengar tai. Pak. Saya nanya Nah, bukan gitu. untuk apa. Pertanyaannya Ya, untuk apa? bisa atau Kamu tidak? nanya itu untuk apa? Hah? Kok lawyer begini Untuk nih? apa nanya itu? Saya Pak, berikan pertanyaan saya Bapak kepada kamu. seorang lawyer, Tuhan ketika kalian itu Bapak bisa bertanya jadi tai. kepada seorang saksi Jangan jadi atau tai, terdakwa, Allah kalian itu bisa ketika jadi tai. ditanya, dengar dulu Pak lawyer. Aku Ketika kena Bapak peringatan weh, Ya. layar weh, kena peringatan. Ketika Bapak bertanya kepada seorang saksi atau terdakwa, Bapak tanyakan masalah apa? Dijawabnya karena nyambung nggak Pak? Pertanyaannya Makanya itu, bisa jangan atau tanya tidak? ke saya. Tuhan Bisa jadi atau tai, tidak? Tuhan bisa jadi iblis. Dengar. Saya tanya juga ke kalian. Allah Jawab kalian dulu, itu Pak. bisa Jangan jadi aja dulu. tai, bisa jadi iblis. Pak, jawab dulu pertanyaan saya. Kan gitu. Bisa atau tidak Tuhan Saya tanya, Bapak untuk jadi apa iblis? itu? Untuk apa? Aduh. Kalau kamu mau makan tai, Dengar bisa. Bapak. Bapak kan tadi bilang kalau Tuhan Bapak bisa jadi apa saja. Makanya saya tanya, bisa nggak jadi iblis? Ya saya tanya dulu, untuk apa jadi tai? Jangan Apa ditanya, jadi jawab iblis? dulu. Saya tanya Jawab dulu, Pak. Jangan ditanya dulu. Saya tanya Jawab dulu. dulu. Ya kan saya tanya dulu. Jawab dulu, Bapak. Iya, Pak, saya tanya jawab. dulu. Jawab dulu, Tuhan kan Bapak. Bapak kan segala-galanya. Bapak kan Dia kan nanti akan tanya sama bertanya saya. juga. Nanti tanya balik sama saya. Jawab dulu. Bisakah Tuhan Bapak Loh, jadi Tuhan iblis? itu kan nanya juga. Kan kamu nanya gitu kan? Tuhan Enggak. nanti pasti akan bertanya. Dengar. Tuhan itu. Dengar, kamu Bapak. minta Tuhan mau jadi tai itu apa nak? Dengar Bapak. Ya kan? Atau Jawab kamu dulu minta pertanyaan saya. Tuhan mau jadi Jawab dulu iblis pertanyaan untuk saya. apa? Datu api Nanti habis 5. itu Bapak nanya sama saya. Iya. Saya jelaskan. Nah sekarang pertanyaan saya, bisakah Tuhan Bapak jadi
Maha kuasa kan? Ya, Maha Kuasa. Bisa jadi iblis? Saya tanya, Datuk, Jangan dijawab, tanya dulu. apa Jawab kamu dulu. nanya bisa Tuhan jadi iblis? Tentu kan saya bilang dong. Pertanyaan saya dijawab dulu. Tuhan itu kan Maha Bisa Kuasa. nggak? Datuk Api, untuk apa kamu tanya Tuhan bisa jadi iblis atau jadi tai? Dengar, Kalau Bapak kan kamu klaim makan tadi, tai, ya, mungkin bisa. Tuhan Bapak bisa Kan jadi gitu. apa saja. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan Bapak jadi iblis? Bisa atau tidak? Ya tentu ditanya dulu, untuk apa Datuk? Nggak, bukan. Bapak, jawab dulu Pak. Itu manusia yang pakai logika. Jawab dulu Pak. Pakai akal Bisa pikiran. Dia atau akan nanya. tidak Tuhan Nggak tahu lah Bapak kalau Tuhan jadi kalian ditanya gitu. dengar Kalau Tuhan Pak kalian Henry. ditanya seperti Pak Henry. itu, Tuhan mau Pak jadi- Henry Siliga Tuhan lawyer. tidak- Lawyer. saya nggak Lawyer. bertanya. Iya. Allah Lawyer. saya nggak akan jadi Lawyer. iblis. Allah Pak, kalian kan pasti jawab bertanya, dulu untuk apa Bapak. Datuk? Nanti tanya balik sama Kan saya. gitu. Saya jawab. Itu Ya kan? gampang. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan Bapak jadi iblis? Bisa atau tidak? Kan ditanya dulu Datuk. Aduh. Datuk, ditanya Pak, dulu. jawab Kecuali dulu kalau Tuhan Bapak. kalian itu bodoh. Pak, Itu aja gak siap-siap. saya sebelum terjawab Bunda, ini Pak lawyer ini saya siksa dulu. Ya, bisa atau tidak? A bisa, B tidak. Jawabnya. Bisakah Tuhan Bapak jadi iblis? A bisa, B tidak. Ya kan tentu Allah itu kan nanya Datuk. Jangan. Untuk apa kamu nanya itu Datuk? Ada gunanya untuk kalian Datuk? Pertanyaan saya, bisakah Tuhan Bapak jadi iblis? Jawabannya Untuk apa A kau bisa, tanya Datuk? B Apa tidak. saya bilang gitu? Jawabannya apa? Oh ya saya tanya dulu, untuk apa Datuk? Macet. Ya kan? Gak siap-siap aja kalian situ. Macet Gitu total. loh. Macet total. Pak, Kan gitu. kalau Bapak bertanya kepada seorang terdakwa, terus Bapak bilang, Bapak tanya, Pak, ini kejadiannya Bapak melihat ini di mana? Apakah di rumah Bapak ataukah di jalan? Terus dia jawab, ini kejadiannya di dalam rumah sakit. Apa pendapat Bapak? Ini orang gila atau orang saraf? Saya tanya dulu, kamu nanya untuk apa? Pertanyaannya, ketika Bapak jadi seorang lawyer nanya kepada terdakwa, Pak, ini Bapak nusuknya di rumah Bapak ataukah di jalan? Terus dia bilang, oh bukan Pak, ini nusuknya di hutan. Ini Bapak bilang orang ini gila atau orang sakit saraf? Kalau kami itu di persidangan kami catat. Apa yang diterangkan dia kami catat. Kami tidak bisa maksa-maksa. Bapak Kalau memberikan dia dua kata pilihan kami, sama dia. Kami akan catat. Bapak memberikan dua pilihan sama dia. Dengar. Bapak memberikan dua Gitu pilihan. loh. Apakah ini di rumah ataukah di jalan? Terus dia jawab, bukan, ini di hutan. Pertanyaan Bapak itu kan dua ini. dicatat. Iya. Sekarang Itu dicatat saya nanya juga sama dan Bapak, dua. Bapak lawyer, saya tanya, Bapak bilang klaim tadi Tuhan Bapak bisa jadi apa saja. Saya tanya, apakah Tuhan Bapak bisa jadi iblis? A bisa atau tidak? Tuhan Islam itu maha segala-galanya. Jangan. Pak, tanya dulu tanya, Pak. Tuhan Bapak yang saya tanya. Tuhan Bapak yang saya tanya. Atau Yang hanya saya tanya, ilusi? bisa atau tidak? Makanya Bisa atau tidak? Tuhan itu adalah Tuhan ilusi. Bisa atau tidak? Ilusi. Dengar Pak, Halusinasi. Tidak Tuhan pernah ke Bapak dunia, jadi tidak iblis bisa atau bohong. tidak? Ada orang A yang bisa, pakai B nama tidak. Ya Allah dalam Bibelnya Loh, Kristen pun dia kenapa nggak ini keberatan. kejang-kejang gini? Lawyer gini. Justru kalian pula yang keberatan. Oh ya Makanya begini, kalau kalian itu ilusi. lawyer, kalau ditanya itu sesuai dengan apa yang ditanyakan. Apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Jawabannya dua, A tidak, B ya bisa. Nah, di antara dua ini mana yang Anda pilih? Anda pintar seorang lawyer loh. Loh, saya Bisa atau tanya, tidak bisa? Kamu penanya yang Kenapa kejang-kejang? penanya yang waras atau tidak? Saya mengiyakan yang Bapak bilang tadi, bahwa Tuhan saya bisa jadi apa saja. Betul kan?
Betul? Nah, pertanyaan saya sesuai dengan statement Bapak tadi yang bilang Tuhan Bapak bisa jadi apa saja. Saya tanyain, bisakah Tuhan Bapak jadi iblis? A, bisa atau tidak? Mau saya jawab? Silakan Pak jawab. Sedangkan saya manusia. Sebelum dijawab kayaknya ini lama ini ya. Dato, moderator ada di bawah nggak? Moderator? Nggak tahu aku. Moderator? Tunggu dulu, moderatorku ada di bawah nggak? Coba jawab, ada. Moderator? Nggak ada ya moderator? Absen. Izin asar. Ya. Oke, Dato lanjut. Izin asar. Ya, aku jadi moderator. Oh iya. Nah, aku jadi moderator. Ya. Pertanyaannya Pak, kalau Bapak seorang pengacara, statement yang saya ambil tadi, Bapak bilang Tuhan Bapak bisa jadi apa saja. Apakah saya bantah? Pak? Ya. Makanya saya bertanya, bisakah Tuhan Bapak jadi iblis? A, tidak. B, bisa. Bisa, Mak? Apa jawabannya, Pak? Untuk apa jadi iblis? Bukan. Manusia yang punya logika kan pasti bertanya kembali, Datuk. Pertanyaannya, bisakah Tuhan Bapak, bukan untuk saya tanya, buat apa Tuhan Bapak jadi iblis, bukan itu. Pertanyaannya, bisakah Tuhan Bapak jadi iblis? A, tidak, D, bisa. Bertanya, untuk apa kamu tanya Tuhan saya mau jadi iblis, mau jadi apa? Datuk. Macet tetap. Pak, pertanyaannya Pak, jawab Pak. Pertanyaannya, ini ada dua nih. Jawabannya ada dua. Saya kan nggak bantah. Saya kan nggak bantah klaim Bapak tadi yang bilang Tuhan Bapak bisa jadi apa saja. Tidak saya bantah. Apakah saya bantah tadi? Bisa tidak Allah kalian itu dengar dulu, saya tanya dulu sama Bapak. Sesuai dengan statement yang Bapak bangun tadi, bahwa Tuhan Bapak bisa jadi apa saja. Jadi Yesus seperti Yesus kami. Dengar dulu Pak. Bapak punya statement tadi. Saya tanya dulu, jawab dulu. Pak, dengar Pak. Tadi kan saya bikin statement. Seorang pembuat meja tidak bisa menjadi meja. Ya, terus Anda bilang, oh itu manusia. Nah sekarang saya tanya Bapak, bisakah Tuhan Bapak yang Maha Kuasa ini jadi iblis? A, bisa atau tidak? Ini yang di bawah nilai Bapak. Apa kamu tanyakan itu, Datuk? Tapi kalau untuk menyelamatkan kamu, pertanyaan saya, bisakah Tuhan Bapak jadi iblis atau tidak? Datuk, aduh bisa. Kalau memang pertanyaannya manusia, saya tidak, saya bilang pertanyaan tadi, Pak. Saya bikin statement tadi, ya. Seorang pembuat meja tidak bisa menjadi meja. Terus Bapak bantah, itu kan manusia. Nah sekarang yang Bapak klaim sebagai Maha Kuasa, Tuhan Bapak klaim bisa jadi apa saja. Pertanyaan saya singkat. Bisakah Tuhan Bapak menjadi iblis? A, bisa atau tidak? Untuk apa dia mau jadi iblis? Dia mau jadi baik, Datuk. Dengar. Yang 315 orang, apakah saya membantah pernyataan? Datuk, apakah saya membantah pernyataan si lawyer tadi? Lawyer ini, saya tidak bantah. Dia klaim Tuhannya bisa jadi apa saja. Saya tidak bantah. Ya. Jangan Pak, jangan nampakkan Pak. Ganti dulu. Jangan dinampakkan Pak. Di sini mana tahu di antara 300 orang ini ada yang menjadi klien Bapak. Klien Bapak. Ya. Nah, sekarang sekarang ya, dengar. Bisakah Tuhan Bapak menjadi iblis? A, bisa atau tidak? Untuk apa ditanya itu, Datuk? Pak, untuk bilang pertanyaannya bisa atau tidak, Pak? Untuk apa jadi itu, Datuk? Untuk jadi iblis segala, Datuk? Aduh. Yesus Pak, kami pertanyaannya itu bisa atau tidak itu, Pak? Jawab dulu, Pak. Datuk. Pertanyaannya,
bisa atau tidak, bukan untuk kamu apa. tanyakan itu, Datuk? Aduh. Kan Bapak klaim tadi Tuhan Bapak bisa jadi apa saja, betul? Bisa. Bisa. Nah, itu kan nggak saya bantah itu. Nggak saya bantah. Sekarang saya nanya, bisa Kak Tuhan Bapak jadi iblis? A, bisa. B, tidak. Saya gini, jawaban saya lagi, Datuk. Saya tidak Tuhan, Datuk. Yang Bapak